Lalu orang-orang salim mengganti perintah Allah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan Allah kepada mereka. Siapa yang memerintahkan saudara Kristen ibadah hari Minggu, menyembah Yesus, makan babi, tidak bersunat? Siapa? Mereka menggantikan perintah Allah dengan hal yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim ini dari langit, karena mereka berbuat fasik. Ini Al-Quran. Bagaimana saya mau percaya kepada saudara? Saudara bukan pengikut Yesus, Kristen bukan murid Yesus, kitab yang dipegang Kristen bukan kitabnya Yesus. Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea bersama dengan siapa? Filipus. Untuk apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Mana Injil kerajaan Allah yang diberitakan Yesus? Tak ada lagi. Yang Anda pegang adalah Injil Lukas, Injil Markus. Yang saya cari Injilnya Yesus. Ada? Tidak ada. Sedangkan Al-Quran mengatakan, Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Aku ini adalah utusan Allah. Aku Isa hamba Allah. Diberikan kitab kepadaku dan dijadikan aku nabi. Mana kitabnya Nabi Isa? Ada? Tak ada. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi Musa pun sudah tak ada kitabnya. Nabi Daud pun tak ada kitabnya. Sulaiman pun tak ada kitabnya. Lalu Yesus ada kitabnya enggak? Enggak ada. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diberikan ketetapan-ketetapan, dibawa kepada Bani Israel. Diterima enggak Nabi Isa? Enggak. Kalau Nabi Isanya aja enggak diterima, apalagi ajarannya. Kalau Bang Suma saja tidak diterima oleh orang Kristen, apalagi ajaran Bang Suma. Itulah yang terjadi terhadap Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai kitab, yang kami percaya adalah ketetapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Musa. Sedangkan Nabi Musa ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, apa kata beliau? Wa qad ta'lamuna anni wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Wahai kaumku Bani Israel, mengapa kamu menyakiti aku? Selalu menyakiti aku, kata Nabi Musa. Padahal kalian semuanya sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Tapi kenapa kalian selalu menyakiti aku? Ini Nabi Musa. Coba Anda baca Ulangan 34. Masih terekam di situ. Sedangkan aku masih bersama-sama dengan kalian. Kalian sudah memperlihatkan ketegaran tengkukmu, pembangkanganmu kepada Eloah. Apalagi nanti ketika aku sudah tidak ada. Nah, itu kata Nabi Musa. Jarak Nabi Musa ke Kristen itu hampir 2000 tahun. Jarak antara Nabi Musa ke Nabi Isa 1400 tahun. Kurang lebih. Jarak Nabi Isa ke Kristen itu muncul kurang lebih 300 tahun. Abad keempat baru kemudian muncul ketetapan-ketetapan tentang Yesus. Tentang sosok yang datang kepada Bani Israel, yang hidup tanpa ayah, yang lahir tanpa ayah, yang kalian sebut Yesus. Makanya ada yang disebut konsili 325 menciptakan satu karya besar, yaitu melantik anak orang menjadi Tuhan. Tuh Bang. Tapi Abang dari Al-Maidah 48 itu kan mengiyakan juga kan bahwasanya Taurat Injil itu adalah kitab yang benar dan terjaga, situ tulisnya terjaga gitu. Nah, satu sisi di Al-Baqarah 75 mengatakan sudah dirubah gitu. Ini kan kontradiksi juga Bang jadinya. Oke, baik. Satu terjaga, satu berubah. Gitu. Baik. Oke. Jadi yang diterangkan di dalam Al-Quran ini jelas dikatakan bahwa turunnya Taurat, diwahyukannya Injil mengandung petunjuk dan cahaya, serta adanya kewajiban bagi umat di masa itu untuk melaksanakan ajaran-ajarannya. Lalu Allah kemudian mengutus Rasulullah melanjutkan risalah kenabian nabi-nabi sebelumnya dengan membawa Al-Quranul Karim sebagai nabi terakhir, membawa kebenaran yang hakiki, membenarkan sebagian isi dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu Taurat, Mazmur, Zabur, Injil, dan menjaganya. Jadi yang dijaga di sini adalah Al-Quran. Jangan Anda mengartikan bahwa yang dijaga adalah Taurat dan Injil. Yang dijaga di sini adalah Al-Quran.
Nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu lahafizun. Aku Allah yang mewahyukan Al-Quran, aku juga lah yang akan menjaganya. Jadi yang dijaga ini adalah Al-Quran. Dijaga Al-Quran itu tentang pemberitaan kitab-kitab sebelumnya. Bahwa dulu ada Torah, dulu ada Mazmur, dulu ada Injil. Itu yang dijaga pemberitaannya. Sedangkan kitab-kitab ini sendiri, Al-Quran mengatakan seperti apa yang Anda bacakan barusan. Informasikan. Al-Baqarah. Di ayat 79-nya apa kata Allah? Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dan dengan tangannya sendiri lalu mengatakan ini dari Allah. Padahal itu bukan dari Allah. Itu hanya dihasilkan dari duga-menduga. Mereka menduga-duga tentang kejadian pada masa lampau. Menuliskan, menyusunkan, dan mencocok-cocokkan dengan berita-berita yang ada sebelumnya. Itulah kitab saudara. Jadi tidak ada itu. Al-Quran justru menjelaskan dengan sangat rinci. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Wa qad kana fariqum minhum yasma'u kalam Allah. Thumma yuharrifun min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Apakah kamu wahai umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, masih mengharapkan mereka orang-orang terdahulu akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui. Siapa yang dimaksud di sini? Ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Bani Israel. Anda ahli kitab? Bukan. Jadi Anda hanya menerima terjemahan-terjemahan dari ubahan ahli kitab. Anda bukan, Kristen itu bukan ahli kitab. Yang ahli kitab itu adalah Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Yakub. Kalian Kristen kelompok luar yang datang nempel di ahli kitab. Padahal kalian bukan ahli kitab. Yesus mengenal kalian dengan sebutan serigala. Itu bang, jelas itu. Makanya seharusnya di Al-Maidah itu dihapus saja bang. Bahwasanya kan situ terjaga gitu kan. Ternyata yang terjaga Al-Quran, bukan Torah, bukan Injil. Iya, dia yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Menjaganya maksudnya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Itu yang dijaga. Makanya dikatakan tadi dalam Al-Quran, surah apa itu ya? An-Najm ya. Dikatakan bahwa aku Allah yang mewahyukan Al-Quran. Aku juga yang menjaganya. Kalau di Bible, maaf nih, di kitabnya orang Yahudi coba Anda baca. Di dalam Ulangan 4. Apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Jangan kau menambahi. Jangan pula kau mengurangi. Ini apa maksudnya? Ada dalil ini di situ. Artinya kitab yang datang kepada Bani Israel itu berpotensi ada penambahan, berpotensi ada pengurangan. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk engkau lakukan supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi. Ada perintah jangan, berarti ada potensi menambahi. Sama seperti jangan engkau makan babi, berarti ada potensi makan babi. Kalau di Al-Quran tidak ada itu. Jangan kau nambahi Al-Quran, jangan kau mengurangi Quran. Kenapa nggak ada perintah kayak gitu? Karena tidak akan mungkin ada manusia di atas muka bumi ini, kekuatan apapun yang mereka punya, yang bisa menambahkan Al-Quran dan mengurangi Al-Quran. Subhanallah. Ini dalil bong. Ulangan 4 nomor 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohim yang kusampaikan kepadamu. Jangan kamu bolos, berarti ada potensi untuk bolos. Jangan kau malas, berarti ada potensi malas. Oke? Ada perintah itu. Jangan kau tambahi, berarti ada potensi ditambah. Jangan kau kurangi, berarti ada potensi dikurangi. Apa buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus Kristus, Yesus telah membatalkan perintah-perintah Tuhan di dalam Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Subhanallah. Al-Quran ada salah menjabarkan itu? Tidak. Mereka menambahi, mereka mengurangi, mereka merubahkan, mereka menyembunyikan. Itu Al-Quran yang menerangkan. Apa betul? Betul. Makanya
Ya, silakan. Di Al-Maidah 48 itu kan terjemahannya mengatakan dijaga itu kitab sebelumnya. Oh, bukan kitab sebelumnya yang dijaga, Bung. Ini yang ketiga kalinya. Ini yang dijaga itu Al-Quran, Bung. Fahkum bainahum. Jelas, sorry. Dikatakan begini dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika. Menurunkan Al-Quran kepadamu. Karena di sini merujuk kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Membawa kebenaran. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apalagi tujuannya? Dan menjaganya. Yang dijaga siapa? Al-Quran. Nah, kalau dari kitab sebelum-sebelumnya kan berarti kan bukan Al-Quran, Bang. Yang dijaga Al-Quran. Ya, tapi di situ kan tertulis bahwasanya kitab sebelum-sebelumnya itu dibenarkan dan dijaga gitu. Oh, salah. Anda memahaminya salah. Anda memahaminya salah. Yang dijaga itu Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelumnya. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ini konteks yang dibahas adalah Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitab. Yang dibahas di sini adalah kitab. Kitab yang mana? Yang diturunkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kitab yang diturunkan Rasul Muhammad SAW lah yang dibahas di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48. Bukan kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya itu hanya dibenarkan bahwa Rasulullah membenarkan adanya Taurat, membenarkan adanya Mazmur, membenarkan adanya Injil. Tetapi Allah tidak pernah mengatakan bahwa kitab-kitab tersebut itu dijaga oleh Allah. Tolong tunjukkan. Kalau dia dijaga, ulangan 4 tadi, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Kalau Allah menjaga kitab Taurat, maka tidak mungkin ada perintah seperti itu. Di layaknya Al-Quran. Al-Quran malah menentang. Siapa di antara kalian yang bisa menambahkan, bisa mengurangi ayat suci Al-Quran, bisa membuat hal yang sama dengan Al-Quran? Silakan. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah sanggup. Itu kenapa? Karena Allah memberikan legitimasi. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Nah, ada enggak di dalam Taurat, aku yang menurunkan Al-Quran, aku juga yang menjaganya? Ada enggak? Tak ada. Mana Taurat Nabi Musa hari ini? Ada yang bisa menunjukkan kepada saya? Ayat menyusui orang dewasa hilang ya, Suma. Kamu juga, Bung, kamu juga sering disusui oleh sapi. Betul? Saya tanya dulu samamu. Apa betul kamu sering disusui oleh sapi? Dengar. Pertanyaan saya. Apa betul kamu sering disusui sama sapi? Ya, apa betul? Kutanya lagi, sekali lagi. Apa betul kamu sering disusui sama sapi? Tidak ada. Loh, kamu selalu minum susu sapi? Kamu selalu minum susu sapi. Saya ulang, kamu selalu minum susu sapi. Berarti apakah kamu langsung netek ke sapi? Bahaya ini. Kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung netek ke sapi gitu? Kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung netek ke sapinya gitu? Bahaya ini. Bahaya ini. Itu pernah berfirman kepada Muhammad. Bahaya. Teman-teman, dia saudara kita ini, namanya siapa namanya? Siapa namanya orang ini? Pengikut. Bukan, ada namanya. Dia penghujat memang dari dulu. Ferry Sawa, saya tanya, kamu kalau minum susu sapi, kamu langsung minum di sapinya langsung gitu? Sapinya bilang, lanjutkan Ferry. Yang kau minum adalah susu sapi. Oke, yang kau minum adalah susu sapi. Berarti kamu langsung minum ke sapi nete. Besar putingnya, puting sapi. Aduh, mampus. Jadi kalau dikatakan disusui orang dewasa, tidak langsung netek ke susunya. Selayaknya kau minum susu sapi, nggak langsung ke sapinya. Alamak, karisteng. Kapan kau bisa sehat, karisteng? Kapan kau bisa sehat, karisteng? Menyusui. Misalnya sapi kau minum susunya, bukan berarti kau langsung menyusui di sapi.
Kau diinjak nanti sama sapi. Ada satu dalil dalam Al-Quran. Jadi gimana Bang Juma, kita turunin aja. Turunkan, beliau penghujat beliau. Udah dekat ajalnya. Itu Mau mati. fakta. Cuma Kalau kau berilmu, saya ladeni kau sampai 2 hari non-stop, kecuali ibadah dan makan. Sayangnya kau nggak berilmu. Kita udah tahunan diskusi, saudara. Tapi kamu hanya menghujat. Bang Juma ada referensi Siap, Bang. nggak tentang cerita ini Bang? Cerita tentang di Taurat itu. Saya akan ada masuk-masuk komal di Islam juga kan. Iya. Di Taurat itu mengatakan tentang penciptaan Nabi Adam itu diciptakan Tuhan itu di dunia. Tapi di Al-Quran itu referensinya, di Al-Quran itu kalau memang benar itu referensi dari Al-Quran itu Nabi Adam itu diciptakan di mana Bang? Sama seperti Al-Quran dengan Bible. Adam diciptakan di surga, di taman, Jannah. Bible, kitabnya orang Yahudi jelas mengatakan Adam diciptakan di Eden. Ya tapi itu kan abang ngambil referensinya ke kitab sebelah. Itu berarti abang membenarkan kitab sebelah kan? Tadi kan abang Enggak, narasi. saya sedang membenarkan kitab saya. Kalau Nabi Adam itu dicipta di Jannah. Loh, kamu mengatakan tadi adanya pertentangan antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya umat Islam. Saya katakan kitabnya Yahudi mengatakan Adam dicipta di Eden. Eden itu taman. Iya maksud saya begini bang, bukan pertentangan. Jannah itu taman, bukan Di bumi. Kan, Nabi Adam itu diciptakan di dunia. Satu sisi di Al-Quran itu kalau membenarkan kitab sebelumnya itu di referensi di Al-Quran itu ada nggak diciptakan di dunia juga? Ada nggak referensi? Saudara, gini loh, saya malas berdiskusi dengan orang yang tidak berfungsi akalnya. Saya katakan kitabnya Yahudi, diam dulu. Diam dulu, Bang. Kasih bentar. Tolong tunjukkan di mana dikatakan di dalam kitabnya Yahudi Adam diciptakan di bumi. Tunjukkan dalilnya. Silakan, Bang. Ya, saya kan masuk formal nanti. Ada yang mengatakan begitu bang, tapi saya juga kemarin itu lupa juga saya catat itu di Taurat berapa. Nanti saya PR juga, nanti saya cari juga gitu kan. Di kitabnya orang Yahudi, di kitab Kejadian, Adam itu diciptakan di surga, Bung, bukan di bumi. Iya, tapi di satu sisi Al-Quran itu mengatakan masuklah kamu ke dalam surga. Jadi ada konteksnya begitu bang. Jadi sebelum ke surga itu dia di luar surga. Di mana dalilnya? Al-Quran surah Sad gitu. Ya coba nanti saya juga. Coba kasih dalilnya supaya kita pelajarin. Apakah kemudian itu mengatakan masuklah Adam ke dalam surga? Gitu. Berarti sebelum di dalam surga ini dia di mana? Gitu. Bukan dikatakan masuk, diamilah. Jangan kamu salah artikan bang. Diamilah olehmu surga ini. Itu di Al-Quran dijelaskan kayak begitu. Bukan masuklah ke surga, enggak. Diamilah. Adam dicipta memang peruntukan ke bumi. Tetapi kemudian Adam ini diciptakan pertama kalinya itu di taman surga. Gitu bang. Jadi tidak ada dikatakan masuklah kamu ke bumi, ke surga, enggak. Diamilah olehmu surga ini, makanlah sesuka hatimu. Itu bang. Tempe tahu lewat. Berarti bukan masuk lah ya. Berarti diambil. Diamilah, iya. Astagfirullah. Makin dekat tahunya. Nabi Adam kan diciptakan dari tanah kan. Kalau di referensi Al-Quran itu di Mute surga itu ada dulu, tanah jangan juga. dibuka. Ya, jadi gini bang. Gini bang, gini. Di Al-Quran itu dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Itu. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di dalamnya dengan sesukamu.
Tetapi kata Allah, wala taqraba hazihi syajarah. Tetapi janganlah kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minaz zalimin. Nanti kamu termasuk orang-orang zalim. Iya, jadi baik kitabnya Yahudi, kitab Kejadian maupun Al-Quran itu sama-sama menjelaskan bahwa Adam diciptanya itu di Eden, di surga. Iya, abang kan ngambil referensinya dari kitab sebelah gitu, kitab. Ini referensinya di Al-Quran. Alamak, tadi saya sudah menjelaskan loh. Enggak, saya sudah sampaikan itu abang ngambilnya referensinya dari kitab sebelah kan, berarti abang kan mengaku kitab sebelah juga. Ya, kan tadi Anda mengatakan bahwasanya Al-Quran bertentangan dengan kitab sebelah. Ya Iya makanya kan? saya coba. Saya mengatakan kepada saudara bahwa tidak bertentangan. Buktinya tadi saya sudah menerangkan kepada Anda. Itu abang mengiyakan bahwasanya kitab sebelah itu benar gitu loh. Al-Quran mengatakan bahwasanya Adam diciptakan di surga. Kan gitu. Jelas kan? Bibalnya orang Yahudi juga mengatakan bahwasanya Adam dicipta di surga. Berarti ya sama kan? Ya sama. Itu terus membenarkan gitu. Maksud saya itu abang membenarkan juga. Tadi dari narasi dari awal sampai akhir ini abang juga mengatakan tidak benar gitu, sudah dirubah-rubah gitu. Loh, Al-Quran kan saya sudah bacakan kepada Anda tadi bahwa Al-Quran menjelaskan di dalam materi-materi tentang kitab terdahulu, ya Bani Israel lima tu'zunani wa qad ta'lamuna. Itu jelas. Orang-orang Israel kemudian menolak Nabi Musa. Lalu apa yang mereka lakukan? Ya ahlul kitab, lima talbisuna haqqa bil batil wa ta'tul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan tuh, bercampur antara yang firman Tuhan dan yang bukan firman Tuhan. Jadi kalau ada yang berkesesuaian dengan Al-Quran, bukan berarti saya mengiyakan itu adalah firman Tuhan. Enggak. Saya katakan kitab yang ada di Indonesia dari Kristen itu bukan firman Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa saya menganggap ada kesamaan, lah itu derita kitab saudara. Karena begitu tertulis di situ. Tapi saya tidak mengatakan itu firman Tuhan. Nah, lagi-lagi kitab saya mengatakan bahwasanya kitab terdahulu itu sudah dicampur aduk. Mereka merubah-rubah firman Tuhan. Bisa jadi separuh dirubahnya, bisa jadi sebagian saja dirubahnya. Kan itu jelas. Saya minta referensi dari Al-Quran itu gitu. Tapi abang ngambilnya referensi pada kitab yang lain gitu. Alamak. Kenapa abang ngambil referensi dari kitab lain? Sementara abang juga nggak meyakini kan gitu. Padahal saya sudah mengatakan Adam itu diciptakan di surga. Iya itu kan dari kitab abang. Terus apa lagi? Tapi abang referensinya mengatakan di Taman Eden. Itu Taman Eden apa referensi dari Quran? Loh, Taman Eden itu apa artinya? Astagfirullahaladzim ya. Al-Quran mengatakan Adam itu diciptanya di surga, Bang. Iya, di Taman Eden kan nggak ada di Al-Quran. Kenapa abang mengiyakan? Nah, Eden itu di surga, di Islam itu surga. Saya juga nggak. Oh gitu, menurut abang gitu. Iya, Al-Quran. Coba Anda lihat di Al-Quran surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd ayat 23. Teman-teman bisa nggak? Ada nggak yang bisa memahami di Ar-Ra'd ayat 23? Apa dikatakan oleh Allah di sana? Jannatu Aden. Tuh, jelas. Taman Eden. Itu Al-Quran yang mengatakan. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Taman Eden. Jannatu Aden. Dalam bahasa Arab. Sama. Iya. Yang jadi permasalahan ini Kristen yang beriman bahwa Adam dicipta di bumi, bertolak belakang dengan kitab Yahudi dan kitabnya umat Islam. Itu yang harus Anda permasalahkan.
Kitab Anda itu yang mengatakan Adam di bumi. Sedangkan di dalam kitab Roma, Paulus mengatakan diciptakan oleh tanah deh bang. Loh, Jadi memangnya referensinya di bumi gitu loh. Tanah itu kan adanya di bumi. di surga nggak ada tanah? Ya kan nggak ada referensinya dari Al-Quran itu bahwasanya surga itu ada tanah gitu. Ya. Kalau dikatakan ada tanah, bukan berarti Nabi Adam itu tidak dicipta Minimal dari sesuatu yang bang, dari hadis-hadis gitu. Saya juga pengen belajar juga. Anda tidak belajar. Anda tidak belajar ini caranya Anda berdiskusi gini bukan orang mau belajar. Ya maksudnya abang cari referensi juga biar saya tahu juga gitu. Ada kan dari hadis-hadis itu mengatakan Nabi Adam itu diciptakan di bumi karena kan garis besar Tidak ada di hadisnya, tidak ada di hadis Nabi Adam itu dicipta di bumi, itu tak ada bang. Susah ya, susah ya saya menjelaskan itu. Iya memang saya ngerti lah bang. Maksudnya kenapa ada satu diksi yang mengatakan Nabi Adam itu diciptakan oleh tanah gitu loh. Itu Ya kan memang susah bagi Allah. Di dalam Al-Quran diterangkan, memang susah bagi Allah. Susah ya jadinya kan pemikirannya ya klop aja gitu, Tuhan Maha Kuasa apapun bisa dibuatnya. Tapi kan itu ada kosakata diksi yang begitu gitu. Bung, sekarang begini Bung, kitabnya Yahudi mengatakan Adam di surga. Kitabnya umat Islam Adam di surga. Adam dicipta dari tanah. Kalau misalnya kemudian Adam dicipta dari air, Adam dicipta dari api, EGP, yang pastinya dia diciptakan di surga. Anda mempersulit diri Anda. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian bumi. Selanjutnya anak-anak keturunan Adam tumbuh menurut kadar tanahnya. Terbukti kan? Tanah yang ada di Australia, tanah yang ada di Indonesia, tanah yang ada di Afrika itu berbeda kan? Manusia-manusia yang ada di sana, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang sipit, berbeda kan? Karena itu diambil dari saripati tanah yang berbeda, lantas dibawa ke jannah. Di sanalah kemudian tanah ini menjadi sumber penciptaan Adam alaihissalam. Apakah unsur tanah yang ada di bumi ini sama semua? Enggak kan? Enggak kan? Di Indonesia ini yang ada unsur emasnya itu hanya ada di mana? Di daerah wilayah-wilayah yang ada. Begitu juga minyak. Ada di wilayah-wilayah yang ada minyaknya, ada di tempat lain yang tidak ada minyaknya. Dan itu Rasulullah, Nabi kami menjelaskan hal yang demikian valid. Apakah sulit bagi Allah mengambil tanah ke bumi, membawanya ke surga, lalu membuatnya sebagai bahan penciptaan Adam? Sulit. Sulit bagi Allah. Tidak ada yang sulit. Maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang dia ambil dari seluruh bagian tanah yang ada di bumi. Itu kitab kami menjelaskan. Tadi di awal saya mengatakan bahwa sumber Islam itu Al-Quran dan hadits. Dan sekarang apa dasarnya orang Kristen mengatakan bahwa Adam itu dicipta di bumi? Mana dalilnya? Ya itu di Taurat itu bang yang saya Alamak itu bang. Saudaraku, di Taurat kitab Kejadian mengatakan Adam dicipta di Eden, lalu diusir dari Eden ke Eretz, ke bumi. Nah kalau bagaimana caranya diusir dari Makassar ke Indonesia? Itu gimana ceritanya? tapi abang meyakini bahwasanya dunia itu dan surga itu sudah ada sebelumnya kan? Bagi Allah itu sudah ada. Ya udah nggak apa-apa bang. Ya udah itu pemahaman ya udah. Iya. Begitu juga pengajaran kemudian Yesus. Coba Anda, Bapakku yang ada di mana? Di surga. Berarti surga itu sudah ada. Sama dengan Islam berarti. Ya kalau misalnya abang juga nggak terima ya apa gitu. Saya yakin bahwasanya Adam itu diciptakan di bumi dulu baru. Mana dalilnya? Saya minta dalil. Saya minta dalil. Ya itu kan pemahaman saya gitu. Iya, harus ada dalil dong. Kan itu udah sepakat bahwasanya harus dalil dong. Amsal 5 nomor 3. Jangan engkau berpegang kepada pikiranmu sendiri.
tapi berpeganglah kepada firman Tuhan. Ya. Mana firman Tuhannya? Adam di bumi. Abang kan bener sih. Nah, ujung-ujungnya kan Tuhan itu bisa apa aja kan, itu kan. Iya, dalam proses penciptaan, dalam proses menciptakan Tuhan itu berkuasa menciptakan apapun, termasuk menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Kalau begitu kan ya sama aja, referensinya juga langsung ke situ kan. Oh enggak, bedanya antara Anda dengan saya, Anda menganggap Tuhan itu bisa jadi kutu. Saya enggak. Ya, jangan gitu juga Bang, jangan bias lagi. Lalu apa maksud Anda mengatakan Allah itu maha berkuasa? Bisa menjadi apa saja? Maksud Anda apa? Itu memang benar lah, saya akui lah itu. Masalahnya begini, ada satu sisi kan kita kan udah sepakati tadi, bahwasanya kan Tuhan itu menciptakan bumi dan surga itu sudah ada gitu, makanya Tuhan itu mengambil dari tanah gitu kan. Kapan pintarnya tanah? Adam itu diciptakan sebelumnya di bumi, baru diamkanlah, masuklah ke dalam surga. Kan saya Anda keliru, Anda keliru. Anda baca referensi saya, Bung. Anda baca referensi yang saya tunjukkan, Kejadian 3:23. Adam diusir dari Eden ke bumi. Eden. Oke, Bang Suma. Siap, Paman. Anda mengatakan tadi bahwa Adamnya Islam itu diciptakan di surga. Iya. Ya. Oke, sekarang minta dalilnya. Di dalam Al-Quran di mana dikatakan seperti itu? Kalau di dalam Islam, jangan kalau saya cuma minta dalilnya, Bang. Jangan dipotong nggak perlu dulu. tawaf liar kesana sini. Ya, Diam dulu kalau bertanya. Sudah bertanya diam. Ini ceritanya dia ingin samakan Bible ya. Gini Bung, iblis itu diusir dari mana? Ketika Allah mengatakan keluarlah engkau dari mana? Itu dari kemana kemudian iblis itu diusir? Bang, saya cuma minta dalilnya di dalam Al-Quran. Iya, saya tanya dulu samamu. Kamu kan ingin membahas tentang Al-Quran, ya kan? Jadi saya tanya samamu, kapasitas keilmuan Anda itu kemudian sampai mana? Ya. Makanya saya tanya. Saya hanya bertanya Adam. Anda bicara iblis itu. Saya tanya, maka ini kan belajar tentang Quran. Ini kan berbicara mengenai Quran kan? Iya kan? Itu Quran itu sudah menjelaskan segala-galanya. Anda seharusnya kalau saya minta justru karena itulah ketika iblis diusir dari mana? Aku tanya dulu, berdasarkan Al-Quran. Kenapa tertawa? Enggak, saya tidak bicara iblis, Bang. Iya, dari situ orang berakal bisa tahu. Dari situ orang berakal bisa tahu. Fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Di mana ini? Di surga kan? Kenapa bisa dia di surga diusir? Karena disitulah tempat dia disuruh sujud kepada Adam. Diusir kemana? Setelah dia diusir dari surga, dia diusir kemana? Diusir ke bumi. Roma, di kitabmu dikatakan Roma 5 nomor 12. Jangan tawaf liar, Bang. Enggak, saya cuma minta saya tidak tawaf, saya orang berilmu. Anda orang yang minim ilmu, hanya bisa tertawa cengengesan. Ketika Anda mengatakan tadi dalil di mana Adam? Jangan di mana Adam? Sabar. Ketika Anda bertanya di mana Adam diciptakan? Adam diciptakan di Taman Eden. Adam diciptakan di sebuah taman. Kami menyebutnya jannah. Iya, sekarang saya mau tanya mana dalilnya dalam Al-Quran? Jelas dalilnya ada kok. Fakhruj minha. Keluarlah kalian dari surga. Mana dalil? Apa itu yang kubacakan tadi? Fakhruj minha. Keluarlah kalian dari surga. Kemana setelah dari surga? Ke bumi. Jangan kau pakai pikiranmu sendiri. Kau sudah katakan tadi kitab tadi. Ini Al-Quran yang mengatakan, kok kau pula mengatakan jangan pakai pikiranmu sendiri. Mana Al-Quran mengatakan bahwa Adam itu dicipta di surga? Dikatakan dia keluar dari surga menuju kemana? Dia keluar bukan
Bukan diciptakan, Bang. Bukan apa? Bukan apa? Astagfirullahaladzim. Anda tahu dari tadi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anda menipu. Astagfirullahaladzim. Banyak hal. Hei, Al-Quran mengatakan wa qulna ya Adamuskun Tidak ada anta wa zawjukal Adam itu jannah. diciptakan di surga di dalam Al-Quran. Wahai Kalian Adam, itu ciplak. tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ini Al-Quran. Anda hanya menciplak Alkitab saja. Ini Al-Quran tadi, saudara. Ini Al-Quran yang saya bacakan, Bung, bukan Di Bible. mana dalilnya? Mari kita buka sama-sama apa yang akan dikatakan oleh surah Sunnah. Al-Baqarah ayat 35. Oke. Lalu Allah mengatakan fa'azallahuma syaitan. Ketika kemudian si kafir memperdayakan Adam dan istrinya, maka kemudian Adam dikeluarkan dari surga. Kemana? Ke bumi. Apa kata Allah? Turunlah kamu. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Itu kata Allah. Oke? Itu Al-Quran. Diperintahkan Adam turun dari surga ke bumi. Ya, di sini Al-Baqarah 35 ini tidak menjelaskan Besarkan ini saya, penciptaan host. Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Adam itu di surga, berarti diciptakan di surga. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh, diperintahkan di mana? Tidak mungkin di bumi, habis itu dibawa ke surga, disuruh tinggal di surga. Di dalam surga, Bang. Tuh, Di mana? Izin Bang Juma, Itu ini Al-Quran. dalilnya. Maka Tidak tertulis di situ. Ada diciptakan di dalam surga, Bang. Diam dulu. Ya, memang bodoh, susah, Bang. memang orang-orang bahlul Janganlah kafir yang pakai kayak gitu. pikiran. Kamu yang pakai pikiran sendiri karena kamu kafir. Kamu kalau Anda mengatakan bahwa semuanya itu harus sesuai firman Tuhan. Mana firman Tuhan? Adam diciptakan di ini surga. jelas dia di surga. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Aku Allah hendak menciptakan sosok pemimpin di bumi. Hendak menciptakan sosok pemimpin khalifah di bumi. Pemimpin ini sebelum turun menjadi pemimpin di bumi diciptakan dulu. Di mana dia diciptakan? Di surga. Fa'azallahuma syaitan. Lalu si kafir memperdayakan keduanya. Si iblis maksudnya. Memperdayakan dari mana? Dari surga. Anha, dari surga tempat dia diciptakan. Fa'akhrajahuma. Lalu kemudian Allah mengeluarkan keduanya. Mimma kana fi. Dari kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Di mana? Di surga. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Lalu Allah kemudian berfirman kepada keduanya, turunlah kamu dari surga ini, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Itu kata Allah, walakum fil ar mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu ada tempat di bumi dan kesenangan sampai pada hari yang ditentukan. Itu Al-Quran sudah jelas kok. Ketika kemudian iblis diusir dari surga. Adam diusir dari surga. Pindah ke bumi. Jelas itu. Begitu juga yang diterangkan dalam Kejadian 3:23. Adam, iblis diusir dari Eden ke bumi. Ya, siapa yang menyuruh Gimana, Anda untuk sunat? Adakah Allah memerintahkan Anda Nabi? Jadi Nabi Ada. adalah Allah. Ada. Allah menyuruh kami mengikuti Nabi Muhammad. Oh, jadi Allah menyuruh Anda untuk mengikuti Nabi Muhammad. Di mana dikatakan seperti itu? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.
Jika kalian ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosamu dihapuskan pencipta langit dan bumi, maka ikutilah nabiku Muhammad. Yes. Oh ya, jadi Allah menyuruh Anda ini untuk sunat sesuai apa yang diajarkan dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan dan disunnahkan oleh Nabi Muhammad. Oh ya, oke. Nabi Muhammad disunat enggak? Beliau jelas disunat. Berdasarkan kesaksian mulutnya sendiri, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan bersunat. Dan kesaksian istrinya pun demikian. Di dalam hadis Tirmizi nomor 101, beliau mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW kemudian bersunat. Istrinya loh. Kalau Lukas dari mana tahu kalau nonotnya Yesus disunat? Jadi Anda itu kalau pertanyaan saya itu Bang, pertanyaan disunat saya di mana Bang, dia, Bang? pertanyaan saya Jawab. pertanyaan saya boleh Bang? Dari mana Lukas tahu kalau senjatanya Yesus itu disunat? Iya, sudah tertulis di dalam kitab suci. Iya, dari mana Lukas tahu? Dari penelitian. Mati meja. Usia berapa? Usia berapa Yesus? Usia berapa Yesus diperiksa nonotnya sama Lukas? Begini Bang Suma. Ya. Anda ini kalau Anda bertanya kepada saya seperti ini, Anda harus berpikir juga jika takaran yang Anda tanyakan kepada saya balik kepada Anda akan kejang-kejang juga. Saya sudah menjawab istri beliau, Siti Aisyah, yang mengatakan itu. Hadis Tirmizi nomor 101, Siti Aisyah mengatakan suamiku sudah bersunat. Itu saksi Iya, valid. sudah bersunat kapan? Itu saksi valid. Masalahnya kapan dia Ngapain bersunat? Anda tanya kapan, jam berapa, hari apa, bulan berapa, tahun berapa? Bukan. Siapa nama yang Karena saya menyunat? tahu. Nggak usah. Karena Yang saya penting tahu Nabi di dalam kami Islam sunat. itu berbeda-beda. Yang Berbeda-beda penting itu Nabi kami tafsirannya. sunat. Bung, Ada yang Nabi sunat kami di dalam perut, ada yang sunat oleh kakeknya. Mute kan dia Bung, host. Bung, yang pasti kami punya Nabi bersunat. Kami umatnya bersunat. Yesus bersunat. Kenapa kalian tidak bersunat? Nah, tidak ikut mungkin siapa? bersunat dengan banyak varian, Bang. Sekarang saya tanya, Yesus bersunat, seekor babi tidak bersunat. Di antara Yesus dan seekor babi, yang mana Anda ikuti tidak bersunat? Yesus atau babi? Babi itu binatang, Bang. Dia mau bersunat dengan tidak bersunat itu no binatang. problem. Berarti Anda mengikuti binatang. Anda mengikuti babi yang binatang. Anda mengatakan bahwa Anda mengikuti Yesus. Nabi Ismail keturunannya bersunat. Nabi Ishak keturunannya bersunat. Kalian ngikut siapa? Babi. Ikut babi tidak bersunat. Bang, Anda mengikuti Yesus kan? Saya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, bukan mengikuti Yesus, bukan. Yesus kebetulan aja sama-sama Muslim. Oh, Muslim. Oh iya, dia Jadi anak soleh. Yesus Muslim. Dia anak soleh malah. Oh iya, begitu ya. Jadi gitu kalau dong. dia Muslim berarti kamu dong harus dibaptis juga dong. Betul Baptis itu tidak? apa, Bang? Baptis itu apa? Loh, Baptis Yesus itu apa? mengajarkan dengan sejelas-jelasnya. baptis Baptislah itu apa? dalam namaku, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baptis itu apa? Kutanya dulu, baptis itu apa, Bang? Ayo, Bang. Kita diskusi yang bagus biar disimak sama penonton. Baptis itu apa? Saya Bang? tanya dulu kepada Anda. Anda di Iya, makanya saya tanya dulu, baptis itu apa? Nanti saya dilaporkan lagi sama Bang Pol. Gimana dong? Karena Anda harus tahu, pengikut Musa juga dibaptis. Mereka dibaptis dalam awan dan laut. 1 Korintus 10 nomor 2. Wah, Musa Itu. saja dibaptis di dalam awan dan laut. Islam itu dibaptis di mana? Ya, oke, kalau Yesus dengar dulu. Yesus tunggu. Yesusnya dibaptis. Baptis itu apa? Baptis itu apa, Bang? Baptis itu apa? Ya. Baptis itu Anda apa? pernah Hati-hati, Bang. belajar?
Hati-hati ada Anda bampol pernah nanti Anda belajar dicatat. biografinya Nabi Saya Yahya? tanya dulu, baptis Anda itu pernah apa? belajar biografinya Nabi Yahya apa? Saya tanya dulu. Anda kan punya Nabi Yahya. Baptis itu apa? Anda kan bertanya tentang baptis ke saya tanya baptis itu apa? Saya tidak berpolemik dengan kata baptis atau Loh, tidak. Tetapi saya Nanti yang saya takut tanyakan, dijebak, nanti saya Yesus dilapor itu lagi dibaptis, sama kamu Bampol. baptis tidak? Bang, nanti saya Katanya dilapor Yesus sama Bampol. Muslim. Bang, nanti dilapor lagi saya Bampol Yesus kalau saya salah ngomong, Bang. dibaptis. Abang, saya dalam pengawasan Bampol, Bang. Belum jadi Muslim Bang. dong, Bang. Abang, saya dalam pengawasan Bampol. Kalau saya salah ngomong, saya dilaporin ke MUI. Gimana dong? Jadi saya harus berhati-hati. Nggak apa-apa, Bang. Saya tanya dulu, baptis Kenapa? itu apa? Baptis itu sudah saya katakan dari tadi. Baptis itu yang diajarkan lebih dulu oleh Nabi Yahya itu diselamkan di dalam air. Iya, baptis itu baptis itu apa? Anda mau bertanya apa ini, Bang? Saya kan sudah bertanya, katakan. Bampol itu apa? Sorry kok Bampol. Baptis itu apa? Astagfirullahaladzim. Baptis itu Mohon ampun sama Allah. dicelupkan di dalam air, Bang. Lucu juga Oten ini. Aduh. Jadi bagaimana, Yesus Bang? Yesus pernah gak membaptis orang? Enggak pernah Yesus membaptis orang, Bang. Anda ini mau tawaf liar kemana-mana lagi. Iya, saya tanya. Ya. Yesus Anda ini pernah tidak- gak membaptis orang? Begini, Pertanyaan Bang. saya. Awalnya tadi kita berdiskusi mengenai sunat Sunat. di dalam Al-Quran. Ternyata tidak ada. Ya, Sunat di Allah dalam tidak Al- pernah dengar. mengajarkan sunat. Dengar Betul. saya, Bang. Dengarkan ya. Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat rinci bahwa keturunan Ibrahim itu mengikuti apa yang Ibrahim ajarkan. Kulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Itu jelas itu. Apa ajarannya apa-apa saja? Ajaran Ibrahim itu salah satunya adalah bersunat. Di mana dikatakan di Al-Quran ajaran Ibrahim bersunat? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diwahyukan oleh Allah untuk menyatakan itu. Nabi Muhammad mengatakan Nabi Ibrahim itu disunat pada usia 80 tahun. Di mana di Al-Quran dikatakan Nabi Ibrahim itu disunat? Hadits diwahyukan kepada Rasulullah. Hadits. Katanya tadi Al-Quran itu menjelaskan semuanya. Ini Al-Quran sekarang sudah itu- ke hadis. Bagaimana? Bahlul, hadits itu uraian Rasulullah tentang Al-Quran, Lul. Pula, Anda kalau sudah tersudut begini. Ya iya, karena saya berbicara dengan orang Bahlul. Gimana ceritanya? Saya mau jelaskan kepada Anda, sementara Anda Bahlul. Gimana dong? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah wahyu. Berarti hadis beliau itu juga adalah wahyu yang diucapkan oleh Rasulullah terkait dengan isi Quran. Al-Quran menjelaskan Nabi Ibrahim menerima beberapa kalimat dari Allah. Kalimat itulah kemudian yang disempurnakan pelaksanaannya oleh Nabi Ibrahim. Wa isi batala Ibrahim rabbuhu bikalimati wa atammahunna. Nabi Ibrahim menyempurnakan setiap perintah yang datang kepadanya. Salah satu perintahnya itu adalah bersunat. Oke, Bang. Gitu. Sekarang saya cuma minta Giliran cuma saya dong. praktis saja, Bang. Giliran saya dong. Di mana jelasnya? Giliran saya, boleh nggak? Di Al-Quran, Oke, giliran saya, boleh tidak? Oke, kalau Anda kemudian tidak bisa, menalar, Kali Anda tawaf kemana-mana. silakan Anda bicara, silakan. Kampus. Tangkap Bampol dia, Bang. Kabur deh. Nah, jadi kalau di Islam itu, Bang, ada perintah di Al-Quran atau tidak ada perintah di Al-Quran, faktanya kami bersunat. Oke? Nah, di kitab Anda, perjanjian lama, perjanjian baru, ada perintah sunat. Kenapa kalian tidak bersunat?
Ketika didudukkan antara dua orang, Yesus berdampingan kemudian dengan orang-orang Roma, yang mana di antara keduanya yang tidak bersunat? Orang Roma. Kristen muncul tidak bersunat, ikut siapa? Kristen tidak bersunat, ikut siapa, Bang? Itu pertanyaan saya. Coba, bisa enggak Anda jawab? Kristen tidak bersunat, ikut siapa? Bani Ishak bersunat, Bani Ismail bersunat, Yahudi bersunat, Islam bersunat. Kristen tidak bersunat. Saya pernah jalan-jalan ke Ragunan, hampir seluruh binatang yang ada di sana itu tidak bersunat. Apakah itu sekelompok atau segolongan dengan Anda? Ini pertanyaan serius. Di Ragunan saya lihat monyet, lihat kera, gorila, orangutan. Tidak ada satupun di antara mereka bersunat. Coba turunkan celana Anda. Mau kulihat. Sama miliknya kera. Anda dari golongan sana juga? Kalau kami umat Islam, alhamdulillah kami sunat. Sama seperti orang Yahudi sunat. Kalian tidak bersunat. Kalian masuk ke Ragunan juga, Bang? Bang Suma, dari Ragunan lepas juga baru belajar berbicara gitu. Dari awal saya bertanya kepada Anda yang simpel-simpel saja. Dan dari awal pun saya sudah menjawab. Pertanyaan saya, Anda ikut siapa? Tidak bersunat. Anda tidak pernah menjawab, Bang Suma. Saya sudah menjawab. Jangan otak pakai Anda congor yang di sini. Error. Otak Anda yang tidak bisa menelaah kemudian. Oke? Nah, monyet. Gitulah kalau monyet. Sudah jelas kok. Nabi kami bersunat. Orang Arab bersunat. Kami pengikut Nabi Muhammad, kami bersunat. Yesus bersunat, kami bersunat. Musa bersunat, Abraham bersunat, Yakub bersunat, Musa bersunat, Daud bersunat, Salomo bersunat, Yeremia bersunat. Coba, Samuel bersunat, Harun bersunat. Coba, kami ada di situ sekelompok dengan orang-orang bersunat. Nah, saya sebut kera tidak bersunat, monyet tidak bersunat, gorila tidak bersunat, orang hutan tidak bersunat, anjing tidak bersunat, apalagi babi tidak bersunat, apalagi kuda tidak bersunat, apalagi asu nggak bersunat, apalagi guguk nggak bersunat, apalagi serigala nggak bersunat, apalagi ya kamu juga yang tadi itu tidak bersunat. Iya, samanya kalian. Nah, kamu masuk di mana? Omnivora, karnivora, herbivora. Kamu masuk di mana? Pemakan segala. Oh, omnivora. Omnivora ternyata sama-sama tidak bersunat dan pemakan segala. Bahkan si Olan mengakui dia bisa makan orang juga. Nah, itu parah. Kalah dari binatang. Zuma, tapi kayaknya Bang Suki nggak nyembah Yesus lagi kayaknya ya. Kemarin diserang Oten Bang Suki, diserang saudara sendiri kan? Betul tidak? Iya, begini Mbak, penjelasannya di sini Mbak. Yohanes 13 ya, ayat 20. Saya baca begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Lalu sebenarnya apa yang diterimanya oleh orang yang menerima orang yang diutus Yesus? Nah, kalau orang yang menerima orang yang diutus Yesus itu, Yesus mengatakan menerima aku. Dan Yesus juga mengatakan kalau kamu menerima aku, kamu menerima dia yang mengutus aku. Apa yang diterima? Nah, penjelasannya di sini, Mbak. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Ya, jadi yang diterima oleh orang yang diutus Yesus itu adalah firman, dan firman itu juga yang diterima oleh Yesus dari Bapa. Sehingga kalau orang menerima yang diutus oleh Yesus, ya dia menerima Bapa. Lalu di dalam ayat 14 begini. Yohanes 17 ayat 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka,
Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi semua orang yang menerima firman Bapa itu semua berasal dari atas, bukan dari dunia ini. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah budaya hidupnya. Jadi kehidupan yang dari Bapa itu yang diterima oleh Yesus diberikan kepada muridnya. Gitu ya. Silakan Bang Su. Gini Bang, ambil pulpen biar sedikit saya kasih pencerahan tentang ini ya. Arahkan pandangan saudara dulu ke Yohanes 14 nomor 16. Mohon arahannya dulu ke situ, pandangannya ke sana dulu. Sudah? Udah Bang? Bang? Iya Paman. Bang Suki, saya mute tadi karena noise. Sudah. Ya. Sudah. Ya, nanti ditutup lagi mute-nya ya. Oke. Jadi di data 16 itu, kalau kita mundurkan satu data, maka muncul pernyataan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ingat, Yesus sedang berbicara dengan Bani Israel, bukan berbicara dengan Bani Kamfret, Bani Romawi, Bani Yunani. Enggak, dia sedang berbicara dengan muridnya Bani Israel. Jikalau kamu mengasihi aku, wahai Bani Israel, kamu akan menuruti segala firmanku, segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, dan dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kalau kita melihat kata penolong di sini dalam bahasa Yunani itu jelas disebut parakletos. Oke? Dalam Yohanes 14 nomor 16 yang diminta kemudian di sana adalah parakletos, penolong. Dari mana kita bisa tahu bahwa yang dimaksud di sini ada parakletos? Dari kata penolong itu sendiri, pengantara, penolong. Nah, bagaimana dengan Yesus? Yesusnya minta kepada Bapa seorang parakletos, seorang penolong, manusia. Parakletos itu manusia, seorang penolong. Sedangkan kalau Anda melihat Yesus disebut parakletos, itu di mana? 1 Yohanes 2 nomor 1. Nah, coba arahkan pandangan Anda ke 1 Yohanes 2 nomor 1. Semua yang mau belajar kristolog supaya paham. Arahkan pandangan saudara ke 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jikalau kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara. Apa pengantara di situ? Parakletos. Yesus parakletos. Yesus perantara. Dia adalah seorang. Dan Yesus minta kepada Bapa agar Bapa mendatangkan seseorang, yaitu parakletos. Jadi yang datang setelah Yesus itu adalah seorang manusia, perantara. Bukan manusia biasa, dia adalah perantara. 1 Yohanes 2 nomor 1, Yesus disebut parakletos. Yesus di dalam Yohanes 14:16 meminta kepada Bapa agar mengutus parakletos lain. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit, parakletos lain, bukan Yesus lagi. Berarti tidak masuk syarat kandidat makhluk halus yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Karena yang datang kepada Paulus adalah Yesus, sedangkan yang datang setelah Yesus menurut Yesus adalah parakletos lain. Nih, lanjut sedikit ya, lanjut sedikit. Di dalam kitab Yohanes, kita naik di Yohanes 14 nomor 26, Yohanes 14 nomor 26, di situ jelas dikatakan hal yang sama, bahwa Tuhan, bahwa Yesus ketika meminta kemudian kepada Tuhan datangnya parakletos, ternyata di data nomor 26
di situ dikatakan tetapi Parakletos yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus adalah Parakletos lain yang disebut sebagai Roh Kudus yang akan diutus oleh Tuhan atas nama Yesus. Dialah yang akan kuberikan kepadamu, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini siapa ini? Parakletos ini. Pernah tidak Yesus mengatakan di dalam pengajarannya kepada muridnya, Akulah Alfa dan Omega. Pernah nggak? Pernah nggak Yesus mengajarkan itu? Pernah nggak? Host? Pernah nggak? Pernah nggak host? Enggak. Berarti siapa yang mengatakan Alfa dan Omega ini? Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Itu siapa? Yesus atau makhluk lain? Pak Pendeta. Dia akan mengingatkan kamu. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran, Inni abadullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan ma qultu lahum illa ma amartani bih ani abudullah rabbi wa rabbakum qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Itu ucapan-ucapan Nabi Isa yang pernah Nabi Isa sampaikan kepada Bani Israel. Fattakullah wa ati'un. Itu ucapan Yesus yang diingatkan kembali di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi yang datang kepada penulis Bible, Akulah Alfa dan Omega. Itu kapan Yesus ucapkan itu? Akulah Yesus sang bintang fajar, sang bintang timur gilang gemilang. Kapan Yesus mengajarkan itu? Akulah yang awal, akulah yang akhir. Kapan Yesus mengajarkan itu? Tak ada Yesus pernah mengajarkan itu. Sedangkan yang dinubuatkan oleh beliau adalah aku akan minta Parakletos. Parakletos lain. Berarti apa itu? Penghibur lain. Di dalam data Yohanes 14:26 sampai nomor 31, Bung, itu jelas adalah pekerjaan yang digenapi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa Nabi Muhammad disebut penghibur? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut penghibur karena beliau kemudian mengatakan, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku diperuntukkan bagi setiap muslim yang meninggal tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Hadits riwayat Abu Daud. Penghibur, wahai umat Islam, aku bersaksi kepada kalian bahwa syafaatku untuk kalian kuperuntukkan kepada kalian. Setiap kalian yang meninggal dan tidak menyekutukan kemudian Allah dengan apapun, maka syafaatku, pertolonganku akan berlaku untuk kalian. Tuh, menghibur kali. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Menghibur kali. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Menghibur kali. Barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka dia dijanjikan surga. Menghibur kali. Wa yuzakkihim, barang siapa yang mengikutiku, maka aku akan mensucikan jiwanya. Menghibur kali. Jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan jamin kalian surga. Menghibur kali. Kada aflahal mu'minun, beruntunglah kemudian orang-orang mukmin, yaitu yang mendirikan salat. Mereka lah yang mewarisi surga Firdaus. Menghibur kali. Penghibur itu datang. Dialah yang menghibur alam semesta ini. Yesus datang. Barang siapa yang memanggil aku Tuhan dan bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku, semua mereka adalah pembuat kejahatan. Aku akan mengusir dengan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Menakutkan kali. Penghibur, Parakletos. Aku akan minta kepada Bapa
apa? Untuk mendatangkan Parakletos. Yesus adalah Parakletos. 1 Yohanes 2 nomor 1, Yesus Parakletos. Yohanes 16 nomor 7, Parakletos adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, maka Parakletos itu tidak akan datang. Parakletos, man huwa, siapa dia? Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Iya, terima kasih Bang Zuma. Ya Pak Man. Yohanes 14 ayat 16. Perhatikan kalimat terakhir. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya. Jadi kata selama-lamanya ini harus kita pegang. Oke. Kita ingat ya. Iya. Lalu ayat 17, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Ada dua kalimat yang harus kita ingat, bahwa ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Kedua, dia akan tinggal diam di dalam kamu. Nah, penjelasannya saya baca di dalam Yohanes 2 ayat 19. Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Lalu saya ke dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 6 ayat 20-nya, ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Yesus menjelaskan tubuhnya bait Allah, dan kita tubuhnya juga bait Allah. Yang akan menyertai selama-lamanya adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus yang berasal daripada Allah. Dia tinggal di dalam diri Yesus, dia pun tinggal di dalam diri kita. Jadi Parakletos itu Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri yang mampu tinggal di dalam diri orang itu selama-lamanya. Nah, lalu saya ke Ibrani 3 ayat 6. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi Yesus rumah Allah, bait Allah, kita pun rumah Allah, bait Allah. Yesus diangkat sebagai kepala rumah itu. Juga di dalam Kolose 1 ayat 18, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Efesus 3 ayat 19. Kalimat terakhir, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi baik Yesus maupun kita adalah sama manusia, tubuhnya bait Allah, kita bait Allah. Tetapi Yesus yang lebih dulu memberi dirinya sebagai rumah Allah, dia kepenuhan Allah, sehingga sesuai dengan rencana Tuhan menjadikan manusia menurut gambaran rupa Allah, tercipta di dalam diri Yesus. Nah, lalu di dalam Roma 8 ayat 29 dan 28 dulu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara bayi saudara.
Dengan demikian Yesus adalah abang tertua, orang yang memberi tubuhnya, di mana Allah, Roh Kudus itu tinggal diam di dalam diri kita. Nah, Roma 8 ayat 14, semua orang yang dipimpin Roh Allah disingkat aja Paman, jangan panjang-panjang Paman. Ya. Jadi terakhir ya, Roma 8 ayat 14 dan 17. Jika kita hidup dipimpin Roh Allah, kita akan menjadi anak-anak Allah. Demikian juga ayat 17-nya, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Yesus Kristus. Demikian Bang. Sudah Terima Paman. Silakan Bang Juma. Sudah. Baik, Paman. Ya, awalnya saya ucapkan terima kasih kepada saudari saya Dinda Siti Nursada yang ada di Amerika sana. Masya Allah, barakallah fik, telah banyak mendoakan saya. Jadi gini saudara, jangan melayang kemana-mana dulu, fokus kepada pengajaran Yesus. Yohanes 14 itu sudah sangat jelas seperti apa yang Anda terangkan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong ini Parakletos. Parakletos ini. Lalu kemudian diterangkan, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Anda boleh baca Ulangan 11 dan juga Nehemia 9. Bagaimana kemudian Allah mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah roh yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan kepada seseorang untuk membawa kebenaran. Roh yang dimaksud adalah roh seorang nabi. Jadi yang datang Parakletos ini adalah nabi. Yang datang setelah Yesus adalah nabi, bukan makhluk harus. Itu yang satu. Yang pertama. Yang kedua, dikatakan bahwasanya aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini yang Anda harus pahami. Kristen sedunia harus paham. Saya ulang lagi. Kristen sedunia harus paham. Yesus di dalam Yohanes 14 itu tidak berbicara dengan orang Roma, pemakan babi, pemakan anjing, tidak bersunat. Yesus di dalam Yohanes 14 sedang berbicara dengan Bani Israel. Bukan berbicara dengan orang Kristen, tapi berbicara kepada ahli Taurat, Bani Israel. Bukan kepada orang Kristen Yesus berbicara. Aku tidak akan meninggalkan kamu wahai Bani Israel. Aku akan datang kembali. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang meninggal dunia di jalan Allah itu mati. Mereka tidak mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya, mereka mendapatkan rezeki. Ini yang diterangkan oleh Yesus. Yesus meninggal, murid-muridnya juga pergi. Meninggal juga murid-muridnya, tapi Yesus tidak meninggalkan mereka. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini di alam barzah yang diceritakan oleh Yesus. Apakah murid Yesus hidup sampai sekarang ini? Tidak. Tapi hidup di alam barzah bersama kemudian dengan orang-orang saleh. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekarang Kristen menjadi Kristen karena perintah siapa? Ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, merasulkan Paulus. Itu perintah siapa? Murid-murid Yesus tidak Kristen. Barang siapa memegang perintahku, mustahil dia Kristen, karena dia akan melakukannya. Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dan akan menyatakan diri kepadanya. Apakah Kristen ini mengasihi Yesus, mengikuti perintah Yesus? Tak ada satupun perintah Yesus yang dilakukan oleh Kristen. Tak ada. Kalau perintah Paulus, kenyang Paulus Kristen ini. Lalu kemudian Yesus mengatakan, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Coba, firman mana yang berasal dari Yesus yang mengantarkan Kristen menyembah Yesus? Firman mana? Firman yang mana? Firman mana yang ditaati dan yang didengarkan oleh Kristen sehingga Kristen kemudian ibadah minggu? Firman yang mana? Makan babi? Firman yang mana? Tidak bersunat? Firman yang mana yang dari Yesus? Ada? Tak ada.
semua yang didengarkan oleh Kristen itu bukan firman yang berasal dari Yesus, tapi firman yang berasal dari Paulus. Lalu Yesus mengatakan, barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Kristenlah itu, karena Kristen tidak menuruti perkataan Yesus. Firman yang kamu dengar bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku masih berada bersama-sama dengan kamu. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel, bukan Kristen. Tetapi kata Yesus, penghibur yaitu Parakletos yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang Kristen ajarkan tentang harta warisan? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang asas-asas nikah? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang hukum tata kenegaraan? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang pembagian harta waris? Ada. Apa yang Kristen ajarkan tentang pendidikan, ekonomi, sosial, politik? Ada? Nggak ada. Sedangkan Yesus mengatakan, ketika roh kebenaran Parakletos itu datang, dialah yang akan mengajarkan semua sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang mengajarkan untuk mengingatkan perkataan-perkataan Yesus kembali? Umat Islam. Sedangkan Kristen tidak pernah mengingatkan perkataan-perkataan Yesus. Kristen hanya menjalankan perkataan-perkataan Paulus. Sehingga apa kata Yesus? Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera, shalom. Shalom, salam, Islam. Islam kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar, ini kata Yesus kepada muridnya, bukan kepada Kristen, bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan Bapak lebih besar daripada aku. Dan sekarang aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya. Apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata ke kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini? Iblis. Sedikit lagi penguasa dunia ini datang. Begitu Yesus terangkat, penguasa muncul. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini ucapan Yesus kepada murid-muridnya, Cak Ayu. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Tapi Kristen lucunya merasa ini ucapan Yesus untuk Kristen. Ini coba, Yesus membangunkan murid-muridnya. Hei, bangun, berdiri, bangun. Mari kita pergi dari sini. Berarti ucapan tadi, jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintahku, itu ucapan Yesus kepada muridnya, bukan kepada Kristen yang muncul beberapa abad kemudian. Bukan. Jadi harus diimani, dipercayai oleh orang Kristen. Bible itu adalah pernyataan-pernyataan, kesaksian-kesaksian orang yang dituliskan tentang ucapan-ucapan Yesus. Harus percaya. Berarti Yesus pada saat itu berbicara kepada pengikutnya. Nah, muncul pernyataan kemudian, aku akan menemani engkau selama-lamanya. Kita cross check 1 menit terakhir sebelum ditanggapi. Kita cross check, Bang. Yesus berkata, hidup kekal itu mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Utus itu rasul. Rasul utusan Allah, Rasulullah. Yang menemani selama-lamanya adalah perkataan Yesus, itu ada di Al-Quran. Ini Rasulullah. Ajaran yang muncul kemudian akan menemani engkau selama-lamanya. Islam, Al-Quran menemani selama-lamanya. Al-Quran sudah 1400 tahun tidak pernah berganti, tidak pernah dihentikan, tidak pernah direvisi, dikoreksi, dan digantikan oleh terjemahan-terjemahan. Tapi ucapan Yesus, jangankan menemani selama-lamanya. Setelah Yesus terangkat ke langit, siapa yang memegang ajaran Yesus? Yesus berkata,
aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus berkata, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mana? Apakah ini masih menemani? Tidak. Masih ada orang Israel mengakui Yesus itu utusan Tuhan? Tak ada. Lalu mana menemani selama-lamanya? Yang menemani selama-lamanya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyerukan, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Umat Islam, seandainya sahabat Rasulullah itu hidup umur panjang nih, ini tolak ukurnya ya. Sahabat Rasulullah usianya panjang. Murid Yesus usianya panjang. Hari ini bertemu antara murid Yesus yang hidup zaman Yesus dan sahabat Nabi Muhammad yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Mereka berkumpul, ngopi mereka, maka sahabat Nabi Muhammad masih ditemani oleh ajaran Nabi Muhammad. Murid Yesus yang hidup sesama dengan Yesus, andai saja dia hidup hari ini, maka dia tidak ditemani lagi oleh ajaran Yesus. Yang menemaninya adalah ajaran Paulus. Mana ucapan dia aku akan menemanimu selama-lamanya? Ternyata yang menemani selama-lamanya itu adalah Parakletos, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dan seperangkap semua alat-alat yang ada dalam Islam, dalam kaidah Islam, itu semuanya berasal dari lisanul Muhammad, Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan yang menjadikan orang Kristen ibadah minggu, Natalan, makan babi, tidak bersunat, apalagi ibadah minggu, merasulkan Paulus, itu semua bukan dari Yesus. Mana yang dari Yesus? Ada yang menemani dari Yesus? Tak ada lagi. Ada yang menemani dari Rasul Muhammad SAW? Al-Quranul Karim. Ada yang menemani dari Yesus? Tak ada lagi. Jadi yang menemani selama-lamanya yang mana? Parakletos Nabi Muhammad atau Parakletos Yesus? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Parakletos itu seorang nabi, bukan sesosok makhluk gaib, tapi nabi. Demikian untuk sementara, silakan. Maaf kepanjangan. Iya Bang Juma. Berarti saya harus sekali lagi membacakan Yohanes 14 ayat 16 dan 17 ya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kira-kira manusia mampukah dia menyertai selama-lamanya? Kedua, ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Siapa gerangan yang diam di dalam manusia itu, kalau bukan roh kebenaran? Dan di dalam ayat 26-nya jelas bahwa itulah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itulah yang tinggal di dalam orang. Misal sekarang saya baca dalam Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus. Pada waktu Maria ibunya bertunang dengan Yesus, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, ada Roh Kudus di dalam diri Maria. Lalu di dalam Lukas 1 ayat 35. Lukas 1 ayat 35. Ayat 35-nya, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesuatu yang kudus itu berasal dari atas, dari sorga, yang disebut sebagai anak Allah. Saya baca di dalam Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Tadi Yesus itu anak yang kudus, yang berasal dari atas. Sekarang dia ada di bumi. Dialah yang kudus yang turun dari atas. Dia sebagai anak Allah. Dan dia juga yang telah naik ke atas. Yesus inilah pembawa berita kebenaran yang dari sorga. Dialah yang samawi itu.
Jadi berita kebenaran agama yang samawi itu ada di dalam Alkitab. Itulah beritanya. Jadi kalau kita mau menekankan bahwa yang tinggal selama-lamanya itu tidak ada lain selain Dia sendiri, yaitu Tuhan. Roh Kudus tinggal dalam diri Yesus, demikian juga Dia mau tinggal di dalam diri setiap orang yang percaya. Yesus pernah bertanya kepada Petrus, "Siapakah aku ini?" "Kamu adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi." Nah, Yesus mengatakan, bukan kamu yang mengatakan itu, itulah Bapakku yang menyatakan itu. Petrus sepikiran dengan Bapa. Itulah tujuannya, supaya kita sepikiran dengan Bapa. Di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Untuk itulah kita percaya kepada Yesus, supaya kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Karena apa? Sejak Adam jatuh dalam dosa, gambar dirinya rusak, pikirannya rusak, karena pikiran dia hanya mau melakukan kehendak iblis, sehingga membapakan pada iblis, bukan lagi membapakan kepada Sang Penciptanya. Untuk itulah Yesus datang, yang dari sorga, yang Dia adalah Anak Allah, datang ke dalam dunia ini supaya kita sepikiran seperasaan dengan Kristus, yang sama dengan sepikiran dengan Bapa. Jadi sesuai dengan rencana Tuhan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, tercipta kembali kepada semua orang yang mau diselamatkan. Contohnya, teladannya adalah anak tunggalnya Yesus, dan Dia mau menjadi yang sulung. Dia adalah abang tertua kita semua manusia yang mau mengikuti Dia dengan taat. Demikian Bang Zuma, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Banyak hal yang harus saya tanggapi ya. Yang pertama terkait daripada pernyataan saudara dalam Yohanes 14, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Ini kalau kita artikan selama-lamanya, itu mustahil seperti apa yang ada. Yang dimaksud menyertai selama-lamanya itu adalah ajaran. Ajaran itu akan menyertai murid Yesus sampai kiamat. Murid Yesus sudah ada di alam kubur, masih juga menemani sampai hari ini. Al-Quran menjelaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin." Ini ajaran Roh Kudus yang datang kepada Nabi Muhammad, masih menemani pengikut Yesus selama-lamanya. Bang Zuma suaranya hilang. Bang Zuma. Bang Zuma ngelek ya? Bang Paman Zuma suaranya nggak ada, Bang. Paman. Bang, suaranya menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya. Jaringan kayaknya jaringan. Zuma turun. Iya, Enggak, itu jaringan. Jaringan. Aduh, salut nih. Tidak tahu mau bilang apa. Pertama kali ketemu sama Ustaz Zuma nih. Dari Malaysia, Bang? Iya ya, alhamdulillah Malaysia. Sebentar ya Bang, kita tunggu Abang. Sebentar ya teman-teman ya, Bang Jumanya. Lidah keluh. Sinyalnya lagi nggak bagus. Lidah keluh. Di Malaysia ada apologet juga enggak? Robo. Bangkan. Robo, Ya, Robo agamanya apa Robo? Ini makanya saya cari-cari nih. Ada baru Bang ketemu Al nih. Hidayah itu orang Malaysia Bang, Bang Al Hidayah. Oh, Ada. Bang Al Hidayah Banyak. ya. Al Hidayah ya. Masalah insya Ada Bang Al Hidayah kalau nggak salah mualaf itu Bang Al Hidayah tahu itu. bagaimana caranya. Nah, kalau gitu kan bagus juga tuh di Malaysia ada Oh, iya, apologet insya juga. Ada Bang Al Hidayah. Bang Robo, ada ya. kita sapa dulu ya sebentar Al Hidayah Bang Kan. Iya. Oh, insya Al Allah. Hidayah, ikuti aja. Bang Robo Ren Insya Allah, Horan. insya Allah. Bang Robo, selamat siang.
Bang Robo. Bang Robo monitor. Waduh. Robo. Wow. Bang Robo monitor. Bang Zuma udah ada belum? Bang Zuma di bawah. Oh ya, kita tunggu dulu ya, sabar. Belum ada Bang Zuma di bawah. Udah lama nih ikuti Bang Zuma cuma di YouTube aja, di TikTok nggak pernah. Di penonton ada nggak? Di penonton. Nah ini Bang Zuma naik. Mas. Ya, okay. Paman kita sudah naik ini ya. Hati-hati kalian Oten. Tantrum Oten. Assalamualaikum Ustaz Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz tiba-tiba. Zuma, sudah lama nih saya cari-cari dari 5 tahun lalu saya mencari-cari Ustaz Zuma. Oh, Masya Allah. Iya Bang. Makasih Bang. Masya Jumpa Allah. kita di sini Bang. Baru pertama kali saya bicara sama Ustaz Zuma ini. Sudah lama saya ingin bicara. Ustaz Zuma. Alhamdulillah. Bang Zuma. Stop. Bang Zuma ya, saya lagi tua dari Bang Zuma ya. Saya sudah 50 tahun. Oh, iya, Bang. Zuma, Bang. Ya, Paman. Oh, Paman Zuma. Enggak apa-apa lah, Bang Zuma saja. Alhamdulillah, saya sudah disapa sama Bang Zuma. Alhamdulillah, hati sudah. Ya, makasih. Sudah lega, sudah tenang. Ya, insyaallah yes. saya ikuti terus. Baik. Jadi ketika kemudian dikata, saya lanjut ya teman-teman, boleh ya? Iya Bang Zuma, Silakan. Aku akan minta kepada Bapak ini Tuhan, dan Bapak akan memberikan kepadamu seorang penolong. Jadi yang datang itu bukan roh, yang datang itu seorang penolong. Bagaimana seorang penolong ini kemudian bisa mengajarkan kebenaran? Maka seorang ini harus didatangkan kepadanya Roh Kudus. Al-Quran kemudian menceritakan bagaimana Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Roh Kudus menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi yang dimaksud kemudian minta kepada Bapa agar ia memberikan seorang penolong lain. Penolong lain ini adalah Nabi. Nabi ini nanti akan diajarkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Nah, apakah kemudian Roh Kudus itu yang datang kepada Kristen? Bukan. Kenapa bisa begitu, Paman? Karena di dalam pengajaran kitab saudara, dalam Yohanes diterangkan bahwasanya sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Berarti pada zaman Yesus, Roh Kudus itu sudah ada. Pada zaman Elizabeth, pada zaman Zakaria, pada zaman Yohanes, Roh Kudus itu sudah ada. Sementara Yesus berkata, aku minta kepada Bapa. Di dalam Yohanes 16 dikatakan apa kemudian di data nomor 7-nya? Adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Berarti penghibur yang dimaksud bukan Roh Kudus, tapi penghibur yaitu Parakletos. Di mana Parakletos ini nanti akan menerima pengajaran kebenaran melalui perantaraan Roh Kudus. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Makanya di Al-Quran dikatakan apa? Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah aku wahyukan kepadamu rohku dengan perintahku, wahai Nabi Muhammad. Nah, apa yang diperintahkan kemudian datang kepada Nabi Muhammad ini di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Mustahil Allah berbicara langsung kepada manusia kecuali dengan 3 hal: melalui perantaraan pewahyuan, melalui belakang tabir, atau melalui mengutus Roh Kudus, malaikat. Inilah yang terjadi kepada Yesus dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda mengatakan setelah Yesus itu Roh Kudus, betul, tapi jangan lupa ada juga Parakletos. Parakletos itu manusia yang didatangi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah penyampai firman, perantara antara Tuhan dan Nabi yang mengajarkan kemudian. Nah, kembali kepada tema kita.
Bagaimana dengan pernyataan Yesus yang mengatakan menyertai engkau selama-lamanya? Al-Quran menyertai pengikut Nabi Isa alaihissalam selama-lamanya. Apa dikatakan sana? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatum min bani Israel wa kafarat ta'ifa fa ayyadana alladziina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Ini yang menemani pengikut Nabi Isa selama-lamanya. Apa itu? Pengajaran bahwa mereka adalah penolong-penolong Nabi Isa. Ini yang menemani selama-lamanya. Apakah kemudian dia masih hidup? Sudah mati. Tetapi dia berada di mana? Sudah berada di alam barzakh. Apa kata Allah tentang mereka? Mereka tidak mati, melainkan mereka hidup. Mereka bersama dengan orang-orang yang saleh. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Hari ini, ketika kemudian mereka pengikut Nabi Isa ada di alam barzakh, bisa mendengar, bisa melihat, maka dia akan bangga kepada umat Islam. Kenapa? Karena ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa yang terpatrit kepada mereka masih menemani mereka sampai hari ini. Apa itu? Mereka adalah penolong-penolong ajaran Allah yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah orang-orang beriman. Mereka adalah orang yang menegakkan hukum yang didatangkan Nabi Isa kepada mereka. Mereka masih ditemani selama-lamanya oleh ajaran Roh Kudus yang diasaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu roh kebenaran. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai roh kebenaran ini Anda boleh lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, bagaimana kemudian orang Yahudi ini menerima pengajaran bahwa yang dimaksud roh kebenaran itu adalah seorang nabi. Dia bukan roh saja, bukan hanya makhluk halus, tetapi dia adalah manusia. Lihat di dalam kitab yang saya jelaskan, di dalam bilangan atau ulangan, di situ jelas dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu disebut nabi karena pada diri Nabi Muhammad itu ada roh. Roh yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian mengajarkan Rasulullah atau Nabi tersebut selayaknya Nabi Musa alaihissalam diajarkan bagaimana mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan. Itu terekam di dalam pengajaran kitabnya orang Yahudi. Yang disebut roh kebenaran adalah Nabi yang mengajarkan kebenaran. Anda baca di dalam kitab saudara, kitab yang Anda ambil dari orang Yahudi. Di situ dijelaskan bahwasanya roh kebenaran itu adalah nabi, ya, bukan kemudian roh saja. Nah, sedangkan yang datang kepada Paulus ini adalah seorang nabi. Dia adalah sosok makhluk. Bilangan 11:25 menerangkan, lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Nabi Musa. Lalu roh itu ditaruh kepada ke-70 tua-tua. Ketika roh yang datang dari Musa itu diberikan kepada ke-70 tua-tua, kepenuhanlah mereka ke-70 tua-tua ini seperti seorang nabi. Jadi roh kebenaran itu adalah nabi yang membawa kebenaran. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 Yohanes 4 nomor 1, waspadalah, ujilah setiap roh-roh yang datang kepadamu, sebab nabi-nabi palsu. Nah, berarti ketika berbicara mengenai roh, berarti berbicara mengenai nabi. Roh kebenaran adalah nabi utusan Tuhan. Roh jahat adalah nabi palsu. Berarti ketika berbicara mengenai roh, berarti itu berbicara mengenai nabi. Satu lagi, di dalam Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Dengan rohmu engkau memperingatkan mereka, yaitu dengan perantaraan dia dan tidak mengenal dia. Tidak dikenali. Kemudian Nabi Muhammad muncul nanti di abad ke-7.
Oke? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ini di alam barzah. Kemudian yang di dunia, datangnya Yesus kembali, yaitu datangnya ajarannya kembali melalui Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia katakan bahwa ketika ia datang, dia akan memuliakan aku, dia akan mengingatkan kepadamu perkataan-perkataan yang pernah kukatakan kepadamu. Itu pengakuan Yesus. Makanya ketika kemudian Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad mengajarkan kembali ajaran Nabi Isa yang pernah Nabi Isa sampaikan ke tengah-tengah Bani Israel. Tidak mengajarkan Isa itu Alfa Omega, Isa itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Tidak mengajarkan Isa itu adalah yang awal dan akhir. Tidak. Karena itu tidak pernah diucapkan oleh Nabi Isa dan tidak pernah diucapkan oleh Yesus. Jadi Al-Quran yang didatangkan oleh Roh Kudus mengingatkan kembali ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel. Jadi Parakletos yang datang setelah Yesus adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan makhluk halus yang mengajarkan kalian menyembah kepada anak Maria. Demikian. Ya Allah, Allahu Akbar. Bang Juma, jadi Bang Juma mengatakan itu roh kebenaran dia akan mengajarkan. Ya benar, memang roh kebenaran itu atau Roh Kudus ini yang akan mengajarkan kembali yang telah dia terima daripada Yesus dan yang didengarkan dan daripada Bapa. Di dalam Yohanes 16, 13, 14 itu kan begini ya. 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di sini Roh Kudus bisa didengarnya, dia bisa mendengar. Itulah istilah kata seorang. Jadi dia punya perasaan berpribadi. Nah, menunjuk kepada Roh Kudus. Lalu ayat 14, ia akan memuliakan aku. Jadi Roh Kudus ini akan memuliakan Yesus. Maksudnya Roh Kudus yang diberikan Bapa kepada setiap orang yang percaya, dia akan menuntun orang itu sebagaimana Yesus hidup itu, dia akan hidup. Tuntunannya mengikuti kehidupan Yesus. Karena supaya orang ikut seperti Yesus. Seperti yang tercatat dalam Roma 8 ayat 29, supaya menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Nah, itulah tujuan Roh Kudus diberikan setelah Yesus pergi ke surga. Dan saya coba mau baca di dalam Yohanes 17 ya. Jadi ayat 17 ayat 3. Kan begini. Kita bisa mengerti arti kata mengenal di sini. Bagaimana? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apa arti mengenal itu? Kepada Bapa dan mengenal kepada Yesus supaya memperoleh hidup yang kekal. Penjelasannya ada di dalam sini. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Begini, saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Itulah Yesus dilahirkan dari Allah, maka dia mengenal Allah. Nah, karena dia lahir dari Allah, maka dia mengasihi sama kita. Nah, jawabannya di sini, perintah Yesus ya, di dalam Yohanes 15 ayat 9. Jika Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihimu. Yesus mengasihi sesama, sehingga dia memperoleh hidup kekal. Untuk itulah Bapa yang memiliki hidup diberikan kepada Yesus supaya dia memiliki hidup. Nah, orang yang akan memperoleh hidup kekal dalam Yohanes 17 ayat 3, dia harus mengenal Bapa dan mengenal Yesus. Bagaimana cara mengenalnya? Yaitu saling mengasihi sesama. Sebab apa? Di dalam Hosea 4, di dalam Hosea 4
ayat 6. Bayangkan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa tidak binasa? Bukankah mereka mengenal bahwa Allahnya itu Esa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Tetapi kenapa mereka dikatakan binasa? Ini sebabnya di ayat ke-1 dan 2. Dengarkanlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini, sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusup penumpahan darah. Tindakan perbuatan orang ini, bangsa Yahudi, itu membuat mereka tidak mengenal. Bukan mengenal Tuhan itu 1 atau 2 atau 3, bukan jumlahnya, tetapi mengenal adalah apa yang diajarkannya. Bapa adalah kasih, tentu yang diajarkan adalah kasih. Hukumnya juga kasih. Jadi kalau orang memiliki kasih Bapa yang adalah kekal, maka orang itu pun kekal. Jadi kalau orang berbuat kasih, melakukan perbuatan tindakan kasih, saling mengasihi, tentu yang ada adalah Bapa dalam dirinya. Bapa itu kekal, maka orang itu juga kekal. Ya demikian Bang Juma. Oke, baik Bang, baik. Makasih atas paparannya. Jadi kembali kepada pernyataan di dalam Yohanes 16. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Roh yang dimaksud di sini adalah seorang nabi. Sekali lagi saya katakan seorang nabi. Jadi pertaruhan kita di sini antara Nabi Muhammad dengan Paulus. Paulus itu nabi. Itu harus Anda terima. Dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Paulus disebut nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 13 buku yang dia terima? Nah, kalau dia nabi palsu, berarti 13 buku yang diterimanya itu adalah catatan-catatan palsu yang bukan firman Tuhan. Begitu juga Nabi Muhammad. Kalau beliau bukan nabi, maka Al-Quran itu adalah catatan-catatan palsu yang dikarangnya sendiri. Kita pertaruhkan itu dulu. Di dalam Yohanes 16, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Seluruh kebenaran. Kalau saya bertanya kepada saudara Kristen, kebenaran seperti apa yang diwahyukan kemudian oleh Paulus, yang diterima Paulus tentang pembagian harta warisan? Ada? Tidak ada. Syarat sanikah? Ada? Tidak ada. Tak ada. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lihat Al-Quran. Tidak ada satupun kata di dalam Al-Quran yang menjadi ucapan pribadi Rasulullah. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu apa yang diperintahkan, itu yang diucapkan. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Jangan kau menuliskan dariku selain daripada wahyu yang kuterima. Ucapan-ucapanku sebagai penjelasan, sebagai uraian dari wahyu itu jangan kau catat. Makanya hadits itu dicatat berdasarkan sanad. Sedangkan yang dicatat adalah semua yang keluar dari mulut Nabi Muhammad. Apa yang kuterima itu yang kusampaikan. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarnya itulah yang dikatakan. Al-Quran 100% hal yang didengarkan oleh Rasulullah dari Roh Kudus. Dia akan memuliakan aku. Ini kita pertaruhkan kenabian Rasulullah dan kerasulan Paulus. Dia akan memuliakan aku. Ada studi kasus kecil tapi sangat berbahaya untuk Kristen. Ketika kemudian malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada Maria, innama ana rasulu rabbik li ahaba laki gulaman zakiya. Aku Roh Kudus yang diutus oleh Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Ini memuliakan. Sangat-sangat memuliakan. Nabi Isa dimuliakan. Ketika Roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Ini buktinya. Nah, studi kasusnya adalah ketika kemudian sosok yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, lahir di tengah-tengah mereka, lahir tanpa ayah, dituduh ibunya sebagai pesina dan dituduh dirinya sebagai anak haram. Siapa yang muncul memuliakan dia setelah dihina, dinistakan? Kristen? Mustahile.
Islam, yes. Sekarang pembelaan Nabi Muhammad kepada Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepadanya kemudian fitnahan kepada Maryam ibunya dan Isa anaknya. Qalat sa'anna yakunu li gulaman walam yamsasni bashar walam aku bagia. Kata Maryam, bagaimana mungkin aku mempunyai seorang anak laki-laki padahal tidak ada seorang laki-laki menyentuhku dan aku bukan seorang pesina. Di Bible, di Matius 1 dikatakan di situ Maria justru bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf dan nyaris saja diceraikan. Ini menodai kesucian karena ada tunangan. Sedangkan dalam Al-Quran itu tidak diceritakan. Nah, ketika kemudian orang-orang Yahudi menuduh ibunya sebagai pesina, Nabi Isa kemudian melakukan pembelaan terhadap ibunya. Apa kata Nabi Isa? Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Hei kalian yang menuduh ibuku, yang memfitnah ibuku, yang mengusir ibuku, aku ini adalah hamba Allah, hamba dari Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub. Atani al-kitab, aku diberikan oleh Tuhanku sebuah ketetapan, wa ja'alani nabiyan, dan aku adalah seorang nabi yang diutus untuk kalian. Seorang bayi melakukan pembelaan terhadap kesucian ibunya. Ini adalah bukti Isa dimuliakan, Yesus dimuliakan. Apalagi setelah itu Nabi Isa ketika teraniaya, terzalimi, Nabi Isa diajarkan kemudian Nabi Muhammad bahwa beliau diangkat ke langit tanpa diludahi, tanpa ditelanjangin, tanpa ditonjok, tanpa ditampar, tanpa digantung, tanpa ditombak, tanpa dibunuh. Memuliakan aku ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, yaitu nabi yang membawa kebenaran. Dia akan mengabarkan kepadamu hal-hal yang memuliakan aku. Sedangkan kalau yang ada di dalam Kristen, Nabi Paulus terkutuk. Dia mati dengan jalan terkutuk, dia digantung di atas pohon, dia ditampar, dia ditonjok, dia diludahin, dia ditelanjangin. Itu dimuliakan. Itu dimuliakan. Tidak dimuliakan, dihinakan dan dinistakan. Sedangkan nubuatannya sangat jelas. Anda sendiri yang membacakan, Anda sendiri yang membawa data itu. Apabila ia datang, yaitu nabi yang membawa kebenaran, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, apa yang diajarkan kemudian oleh Allah kepada Nabi Isa. Nabi Isa tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk ia katakan dan ia sampaikan. Begitu juga yang datang kepada Nabi Muhammad. Pemberitaan yang datang kepada Nabi Isa itu juga yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga jelas segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Coba. Jadi seperti ibarat kata begini bang. Ada gubernur minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang dokter untuk dikirim ke kabupaten. Maka gubernur mengatakan kepada bupati, wahai bupati, aku minta kepada presiden bahwa aku akan mengutus seorang dokter ke kabupaten. Berarti yang mengutus sebenarnya bukan gubernur, yang mengutus sebenarnya adalah presiden. Gubernur hanya minta kepada presiden, lalu di ACC permintaannya, gubernurnya mengutus seorang dokter ke kabupaten. Itu jelas itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Aku akan minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang dokter dan aku akan mengutusnya ke kabupaten. Itulah yang dilakukan. Karena memang seluruh nabi itu diutus berentetan mereka. Setelah Nabi Musa, Nabi Daud, Salomo, Isa, Nabi Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup dari risalah kenabian. Jadi jelas bung, yang memuliakan aku itu cari di mana kemudian roh kebenaran itu berbicara, di Al-Quran atau di Bible. Kalau di Bible hancur mina, Yesus di sana diceritakan sehancur-hancurnya, sehina-hinanya. Bayangkan, Yesus dikatakan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa sebab dosa-dosa kita. Semua dosa ditanggungkan kepada Dia. Galatia 3:13. Kristus, orang yang diurapi, telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk.
Apakah menjadi kutuk itu sebuah kemuliaan? Tidak mungkin. Apabila ia datang, ia akan memuliakan aku. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kaumnya untuk memuliakan Nabi Isa alaihissalam. Sedikit pun tak ada menghinakan, merendahkan apapun itu. Tapi kalau di Kristen, siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang diludahin? Yesus. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang dianggap gila oleh keluarganya? Yesus. Siapa yang dikatakan mengambil kelahi orang belum dikembalikan? Yesus. Siapa yang memanggil ibunya dengan panggilan perempuan? Yesus. Siapa yang ditelanjangin depan umum? Yesus. Siapa yang dibunuh, digantung di pohon? Yesus. Siapa yang ditombak lambungnya? Yesus. Itu kemuliaan? No, itu penghinaan. Tapi kalau di Islam, Masya Allah, Isa alaihi salam, Isa padanya keselamatan. Sangat memuliakan. Makanya kami berjuang. Isa yang kalian sebut Yesus itu tidak hina, itu tidak terkutuk. Karena dia sudah menubuatkan ketika dia datang, dia akan memuliakan aku. Bagaimana ceritanya mau dimuliakan? Kalau sudah diceritakan sedemikian rupa, berarti yang menceritakan demikian itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus datang kepada roh kebenaran dengan membawa berita-berita yang memuliakan Nabi tersebut. Itu adanya di mana? Hanya ada di Al-Quran, tidak ada di Bible.